Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada dalam inspirasi kitab suci, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan. Acuan perenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai dengan ayat 36. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang arti sebuah kesetiaan kepada ketetapan dan ajaran Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah tulisan yang menegaskan bahwa doa membuat orang itu kuat. Murah hati membuat orang diberkati. Gembira membuat orang sehat. Lemah lembut membuat orang dikagumi. Sabar membuat orang bijak. Kasih membuat orang mengerti arti sebuah kehidupan, dan setia membuat orang dicintai. Hari ini Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ia menulis dan menegaskan kepada jemaat bahwa hendaklah jemaat senantiasa setia berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Yesus yang telah diwartakan, yang telah dinyatakan oleh Santo Paulus sendiri dan juga oleh para murid yang lain, dan senantiasa berpegang teguh kepada ketetapannya. Paulus menegaskan pula bahwa hanya orang yang setia kepada ajarannya dan ketetapannya, ketetapan Allah, ia akan senantiasa dikasihi dan dikuatkan Allah. Allah akan senantiasa memberikan kepadanya penghiburan dan memberikan kepadanya sebuah harapan yang baik, sebuah harapan yang pasti. Apa yang ditegaskan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini menjadi hal yang sangat penting juga dan relevan bagi kehidupan kita para pengikut Kristus di zaman sekarang. Sedangkan bacaan Injil hari ini, Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena beberapa hal ini. Ini juga perlu menjadi refleksi dan introspeksi bagi kita pengikutnya dalam kehidupan kita. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena beberapa hal ini. Yang pertama, bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka sangat mengabaikan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Tiga hal yang sebenarnya merupakan gambaran dari seorang yang beriman sejati dalam kehidupannya. Tapi ini mereka abaikan: keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Hal yang kedua, bahwa mereka senantiasa menyatakan cara hidup merampas hak hidup orang lain atau rakus serakah terhadap kuasa ataupun harta milik orang lain. Dan hal yang ketiga, bahwa
Mereka senantiasa memiliki hati dan rencana yang busuk. Mereka senantiasa merancang kejahatan dan kemunafikan. Ini adalah hal-hal yang akhirnya membuat Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apa yang ditulis oleh Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika dan kecaman Yesus dalam bacaan Injil hari ini kiranya menggugah kita, setiap pengikut Kristus, untuk senantiasa menjunjung tinggi dan senantiasa menyatakan keadilan dan senantiasa menyatakan belas kasih, kesetiaan, dan senantiasa menyatakan sikap memberi dalam kehidupan kita, dan senantiasa membangun kehidupan yang baik dalam kasih persaudaraan. Karena hanya dengan itu kita akan senantiasa dikuatkan dan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing setiap orang yang selalu setia terhadap ketetapan dan rencananya. Dan pada hari ini juga saya mengucapkan selamat profesiat bagi kongregasi CMM yang hari ini merayakan ulang tahun ke-176 berdirinya kongregasi CMM oleh Monsinyur Yohanes Wisen dengan semangat atau spiritualitas hidup Santo Vincentius Paulo. Kongregasi ini senantiasa membangun kehidupan dan semangat mereka dalam kesetiaan dan kasih yang total, kasih yang radikal kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dasar inilah yang menguatkan mereka di dalam pelayanan dan semangat karya misi, sehingga sudah berumur 176 berdiri kongregasi ini, mereka tetap eksis. Profesiat kiranya semangat pelayanan, semangat visi dan misi yang telah ditanamkan oleh pendiri senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan dan karya anggota kongregasi. Ingat bahwa Tuhan akan senantiasa menyatakan kekuatan dan senantiasa mengasihi orang-orang yang selalu juga setia kepada ajaran-ajaran dan ketetapan-ketetapannya. Jangan pernah berubah setia kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berubah setia kepada kita. Kesetiaan kita akan menentukan kelayakan dan kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.